Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin rahimakumullah. Ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah satu ayat saja, ayat ke-18 dari surah Al-Hasyr. Atau kalau kita punya waktu kita akan bahas lagi sampai ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan hendaklah seorang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana kami pernah sampaikan dimulai dengan perintah dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada kita yang telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau kita mendengar ayat seperti ini, maka kita harus bersiap-siap untuk mendengarkan apa ayat berikutnya, apa berita selanjutnya, karena sangat besar kemungkinannya hanya dua. Yang pertama adalah perintah, atau yang kedua adalah larangan. Jadi setelah panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu berikutnya hanya ada dua kemungkinan. Apakah perintah atau larangan. Nah, hadirin sekalian, karena khitabnya atau yang diajak berbicara, yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman, maka kita harus merasa bahwa diri sebagai orang yang beriman. Karena kalau dipanggil tidak memenuhi panggilan itu hanya beberapa kemungkinan saja. Yang pertama, nggak dengar dia dipanggil. Yang paling berbahaya adalah tak merasa dipanggil. Nah, itu yang bahaya. Atau tidak mau
peduli meskipun dia tahu bahwa itu dia dipanggil, dia tidak peduli, nggak mau memenuhi panggilan. Padahal dia tahu bahwa yang dimaksud dengan panggilan itu adalah dirinya, tapi dia tidak mau memenuhi panggilannya. Hanya tiga kemungkinan itu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, nah kalau kita betul-betul merasa bahwa kita orang yang beriman, maka kita harus menjadikan ayat ini betul-betul ditujukan kepada kita. Ya. Ayat ini ditujukan kepada kita. Lalu karena ditujukan kepada kita, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai panggilan Allah kita tunda-tunda. Ya. Jangan sampai panggilan Allah kita tunda-tunda untuk kita perhatikan, untuk kita dengarkan apa panggilan itu, isi panggilannya apa. Eh, jangan juga ya, dan jangan sampai ya, kita tahu kita dipanggil, kita nggak peduli, nggak mau untuk memenuhi panggilan. Di dunia saja kalau pihak otoritas memanggil kita lalu kita tidak mau memenuhi panggilan, bisa dijemput paksa. Ya, ya kalau ya, dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia dipanggil, ya, lalu dia tidak mau memenuhi panggilan, itu tidak mungkin dia mengelak, meskipun harus dengan paksaan. Kemudian yang paling bahaya adalah tidak merasa bahwa dia dipanggil, ya, tidak merasa bahwa dia dipanggil, atau tidak tahu bahwa dia dipanggil. Hadirin harus sekalian, eh, ini eh, yang terkait dengan ya ayyuhalladzina aman. Lalu berikutnya kita perhatikan setelah ya ayyuhalladzina amanu, di sini adalah ittaqullah, ya, adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kata takwa berasal dari kata-kata waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya berlindung. Secara umum, kata waqa, kata ittaqullah berasal dari kata takwa, takwa berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Berlindung dari sesuatu agar tidak terjadi sesuatu. Itu namanya waqa, yaqi, wiqayah. Berlindung dari mara bahaya agar tidak terjadi, maka sebelum terjadi kita sudah mempersiapkan diri dengan perlindungan. Itu maksud daripada secara bahasa makna takwa. Upaya untuk membangun perlindungan. Umpamanya dalam bahasa kedokteran kesehatan sekarang, wiqayah itu artinya adalah preventif, tindakan preventif agar bahaya yang mungkin terjadi itu bisa dimitigasi sedemikian rupa sejak awal sehingga eh, tidak terjadi pada kita karena sudah diantisipasi sejak awal. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan ada bahaya, yaitu neraka bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak tercampak dan dilemparkan ke dalam neraka, maka ya, manusia ketika diberikan kesempatan untuk beramal, maka hendaklah dia melakukan amal tersebut agar tidak terjadi bahaya yang telah bukan prediksi, telah dijelaskan oleh Allah. Kalau begini akan begini. Nah, sudah dijelaskan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan selama hidup untuk
melaksanakan hal-hal yang bisa mencegah kita dari hal-hal tersebut. Terus secara umum, kalau kita melihat eh, makna daripada takwa di ayat-ayat, yang pertama, setelah makna bahasa, takwa artinya adalah eh, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan itulah eh, sebab utama kita terhindar dari neraka, terhindar dari neraka, yaitu dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kita sampai ke tujuan karena kita ikuti petunjuk. Itu sebabnya adalah kita mengikuti petunjuk dan kita tidak berani untuk melawan petunjuk dan arah tujuan atau arah yang telah diberikan kepada kita. Contoh, kita mau ke tempat tertentu. Katakan kita mau, sudah kita tahu tujuan kita, mau sampai kemana hari ini, mau kita jalan. Dan di jalan ternyata sudah dibekali kita dengan petunjuk-petunjuk arah. Kalau mau ke sini, lewat jalan ini, belok kanan, belok kiri, terus ada arahnya, itu sudah ada petunjuk arah. Nah, kalau kita ya bahkan bukan hanya petunjuk arah, kadang-kadang jalan berliku, kecepatan dikurangi, ada jalan berlobang dan sebagainya, itu sudah diberikan arahan-arahan sejak awal supaya kita bisa selamat ke tujuan kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, jadi yang pertama, dalam hidup ada aturan-aturan, dan aturan terbaik untuk keselamatan adalah aturan dari yang menciptakan kita. Ya. Aturan dari yang menciptakan kita. Nah, eh, agar kita selamat, maka laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Karena asal daripada perintah adalah kemaslahatan dan asal dari larangan adalah mudarat. Ya. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Kemudian semua larangan Allah itu pasti mendatangkan mudarat. Baik sekarang, cepat maupun lambat, itu pasti. Nah, jadi hindari oleh kalian hal-hal yang mendatangkan mudarat dan lakukan hal-hal yang diperintahkan sehingga kalian mendapatkan kemaslahatan. Itu makna yang pertama dari takwa. Kemudian makna yang kedua adalah takut. Ya, jadi yang pertama, makna pertama melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua adalah munculnya suasana atau rasa takut. Ya, munculnya suasana rasa takut melanggar perintah Allah dan memelihara diri dari maksiat. Nah, ini rasa takut ini harus dibangun. Menajamkan rasa bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Yang kita lakukan itu adalah tidak benar. Ini harus kita bangun betul, kita asah sehingga rasa itu hidup dalam hati kita. Takut berbuat maksiat, takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Makna seperti ini eh, eh, akhirnya nanti orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang betul-betul malaikat, ya, menjadi malaikat yang tidak pernah merasa bersalah atau tidak pernah melakukan perbuatan salah. Tidak, bukan seperti itu. Tapi mereka sangat sensitif ketika melakukan salah itu, mereka langsung sadar mereka salah dan mereka cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya
Dari ayat ini kita bisa dapatkan lagi di surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah astaghfiru li dzunubihim. Nah, itu menjelaskan sekali makna takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian bergegas, cepat, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, suka memberikan maaf kepada manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang itu takwa dalam arti mereka berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisha, apabila mereka melakukan fahisha, perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah. Mereka ingat Allah. Ini nih, ya. Mereka ingat Allah. Langsung mereka ingat pada Allah. Jadi seperti itu suasana orang yang bertakwa itu. Ketika mereka melakukan perbuatan tidak pantas, ya, lalu menzalimi diri mereka, mereka cepat ingat, fastaghfaru, segera mereka istighfar. Nah, itu suasana itu yang disebut dengan ittaqullah. Yang pertama, segera laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau melanggar aturan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, itulah keselamatan, ya. Keselamatan itu ada pada semangat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini setelah merintahkan kita untuk membangun, ya, suasana takwa itu, membangun semangat untuk melaksanakan perintah, membangun rasa takut untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya kita diperintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang akan dia persembahkan atau dia telah perbuat, ya, untuk hari esok. Wal tanzur ma qaddamat nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah dia memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari akhirat, untuk hari esoknya. Ya. Maksud dari hari esok ini adalah hari akhirat. Meskipun ghad secara umum, ghadan itu artinya besok. Menunjukkan meskipun esok itu makna yang dimaksud adalah hari akhirat, tapi ketika Allah menggunakan ghad besok, berarti masa akhir itu nggak panjang lagi. Ya, seperti besok, ya, seperti esok hari. Dia waktunya tidak panjang, perlu kita maksimalkan seperti kita sudah dikejar jam tayang, ya, harus dikumpulkan hasil karya kita jam sekian esok hari, maka kita memaksimalkan seluruh potensi kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
sehingga Allah menggunakan kata besok, sehingga kita merasa bahwa nggak panjang lagi umur kita ini, sehingga hari ini betul-betul kita maksimalkan, ya, karena besok akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi eh, itu yang suasana itu yang hendak dibangun oleh ayat ini. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersembahkan, apa yang telah diperbuat. Allah menggunakan kata ma qaddama, ya, ma qaddamat, dan itu banyak sekali, ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata ma qaddamat ini. Dan surah Al-Fajr umpamanya, ya, dalam surah Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Dalam surah itu ada penyesalan yang sangat dalam dari orang yang tidak tidak siap, ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Lalu ketika meninggal, cobalah dulu banyak persiapan. Jadi, tapi sudah nggak bisa lagi, karena memang waktu setelah meninggal adalah waktu mempertanggungjawabkan, bukan waktu untuk beramal lagi. Waktu beramal adalah waktu ketika kita masih sehat kayak begini, ketika kita masih hidup, ya, kayak begini, maka qaddim, ya, qaddim, berikan yang terbaik. Itu juga, ya, dalam surah Yasin kan, ma qaddamu wa asarahum, ya, ma qaddamu wa asarahum, apa yang telah mereka, ya, lakukan, yang mereka telah persembahkan untuk diri mereka. Asal takdim itu mempersembahkan, itu artinya asal tadi ma qaddamat itu asalnya. Nah, hendaklah seseorang selalu memperhatikan apa yang sudah dipersembahkan. Nah, persembahan itu tentunya tidak bisa kecuali dengan aksi nyata, perbuatan-perbuatan jelas yang nyata yang kita lakukan untuk esok harinya. Kalau kita melihat tafsir Imam As-Sa'di dan tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ayat ini adalah dasar utama muhasabah. Ya. Ayat ini adalah dasar utama dari muhasabah. Ya, bagaimana seorang hamba menghitung-hitung apa yang telah dilakukan untuk dirinya, atau buat dirinya, ya, untuk masa depannya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah ittaqullah, ya, maka kita diperintahkan untuk memulai hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dimulai dengan suasana takut melanggar perintah Allah, suasana semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, dari situlah insya Allah kita berusaha untuk melakukan, memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan berbagai macam amalan-amalan. Nah, itu hendaklah seseorang memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dari syariat-syariatnya, dari batas-batas, larangan-larangannya, dan ma yanzuru ma lahum wa ma alaihim. Anda memperhatikan mana kira-kira prestasi dan mana kira-kira kegagalan yang kita lakukan. Ya. Jadi terus kita evaluasinya begitu. Hari ini, kemarin, yang saya lakukan dari yang baik-baik apa ya? Dari yang saya rencanakan ternyata masih belum bisa saya lakukan, bahkan saya langgar sendiri. Apa yang saya rencanakan apa ya? Begitu.
eh, harus kita lakukan berdasarkan ayat ini, hendaklah seorang memperhatikan setiap kita apa yang telah dipersembahkan untuk hari esoknya. Nah, eh, jangan sampai perbuatan itu mendatangkan mudarat untuk kita nanti di hari kiamat. Eh, Nah, ayat ini juga menjadi dasar untuk kita menjadikan semua orientasi hidup kita akhirat. Ya. Ma qaddamat li ghad. Ma qaddamat li ghad. Jadi orientasi kita adalah orientasi akhirat. Selalu apa yang kita lakukan, eh, pikiran kita adalah ma qaddamat li ghad. Ya. Jadi eh, kalau saya melakukan ini untuk akhirat saya apa ini? Menguntungkan nggak untuk akhirat? Itu maka perhatiannya ke arah sana. Jadi dia menjadikan ketakwaan itu sebagai dasar untuk yang kita persembahkan buat akhirat kita, untuk akhirat kita. Nah, hadirin sekalian, ini hal penting yang terus perlu kita eh, lakukan ya, dalam setiap aktivitas kita adalah bagaimana suasana ya, eh, kita perlu banyak amal ya, banyak amal yang Allah sediakan, tetapi kita perlu membangun skala prioritas ya. Kita perlu membangun skala prioritas. Jangan sampai amal-amal terpenting dikalahkan oleh amal-amal yang kalah pentingnya. Jadi ini harus kita perhatikan. Mana amal-amal yang bisa berdampak besar baik kepada pribadi maupun kepada orang lain. Nah, dampak-dampak itu penting ya kita bangun karena ada amal yang berhenti pada saat kita hidup, ada amal-amal yang terus berlanjut meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi amal-amal yang harus kita lakukan sejak atau selama kita hidup, maka kita maksimalkan untuk kita lakukan. Dan yang paling utama adalah rukun Islam. Ya. Yang paling pertama adalah rukun Islam. Selanjutnya, amal-amal terpenting yang disebutkan oleh Allah dengan dampak ke pribadi yang tinggi, di antaranya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mengajarkannya kembali. Kemudian di antara kalau sholat selain sholat wajib, ya, sholat berjamaah adalah sholat tahajud, kemudian puasa selain yang wajib, adalah puasa sunnah, dan seterusnya kita buat skala-skala prioritas di dalam melakukannya. Nah, kemudian ada amal-amal yang berdampak luas. Meskipun kita sudah meninggal, terus akan mengalir kepada kita. Di antaranya adalah sodakoh jariyah. Sodakoh yang terus mengalir pahalanya. Ya. Kita perlu meninggalkan bekas ya, tapak-tapak yang akan bisa dilihat. Seperti, ya, Masya Allah ya, bagaimana Nabi Ibrahim sampai hari kiamat nanti, ya, kita semuanya bisa melihat telapak kakinya membangun Ka'bah. Dan bagaimana Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu karya sangat ya fenomenal, monumental yang dibangun oleh manusia.
Ya, memang Ibrahim sendiri adalah ummah. Beliau sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri tapi Allah gelar sebagai ummah. Satu orang Ibrahim tapi berkualitas banyak orang, ya, seperti umat. Kemudian Nabi Muhammad meninggalkan Masjid Nabawi dan ajaran-ajaran agama, ya. Eh, para ulama berikutnya, sahabat dan seterusnya yang melaksanakan perintah beliau. Dan seterusnya, itu hal-hal penting yang kita dapatkan dari atau yang kita perlu lakukan eh, sepanjang hidup kita. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita terus memperhatikan apalagi yang akan kita persembahkan untuk esok hari. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ini kayak pengulangan ya, kayak pengulangan perintah. Sekali lagi Allah perintahkan di awal, berikutnya menjelang akhir dari ayat ini Allah perintahkan lagi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau pengulangan ini biasanya di antara makna luzumut taqwa, hendaklah senantiasa bertakwa. Jangan tinggalkan takwa. Di awal kalian bertakwa, ya kawal dengan takwa lagi terus, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada pengulangan di sini, yaitu luzumu at-taqwa. Senantiasa tak pernah meninggalkan, ya terus menerus apapun yang kita lakukan nggak boleh sama sekali lepas dari dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melaksanakan apapun dasarnya adalah takwa. Kita ingin eh, kita ingin ya, kalau yang belum menikah ingin menikah. Pada dasarnya takwa, ya, supaya keluarga yang bertakwa, yang nanti di dalamnya suasana melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu juga kalau kita kelasnya sekarang kelas mencari menantu, umpamanya, maka dasarnya juga adalah agama dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memilih pekerjaan atau mempertimbangkan pekerjaan untuk anak-anak, umpamanya, pertanyaannya adalah nambah takwa atau tidak, atau menggerogoti takwa atau tidak. Terus itu, ya hendaklah memperhatikan apa yang telah dipersembahkan untuk masa yang akan datang. Kalau sudah baik, bersyukur kepada Allah, tingkatkan kebaikan itu. Kalau ada yang kurang, tinggalkan, maka ganti dengan amal-amal terbaik. Dan teruslah dalam keadaan seperti itu, wattaqullah. Teruslah lanjutkan takwa kepada Allah dalam segala urusan. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha khabir, maha mengetahui dan pengetahuannya teliti. Ya, teliti. Dan ketelitian dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, mengerikan bagi kita, ya, mengerikan bagi kita. Dan nauzubillah kalau Allah Subhanahu wa taala sampai dengan ketelitian dia itu dia jadikan dasar untuk menghukum manusia. Nah, itu dalam hisab, nauzubillah. Ya, Allah teliti, semua akan ya Allah catat, ya dengan perintah Allah kepada para malaikatnya, nggak ada yang lepas itu. Allah maha teliti. Apa yang kalian lakukan harus dasarnya harus kepada takwa. Ya. Nah, ketelitian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau nanti eh, kalau kita dalam surah Ar-Rahman, sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Sanafruhu lakum itu artinya nafru faragh itu kami khususkan untuk kamu sendiri. Nah, ketika penelitian amal kita itu dikhususkan untuk kita, itu pasti ketahuan. Udah langsung ketahuan. Data semua itu ketahuan semua.
ya. Nah, tetapi Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu, ya, bisa saja nanti eh, berdasarkan data yang ada, Allah pertimbangkan sehingga hisabnya hisab dan yasiro, ya, hisabnya hisab yang mudah. Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, hisaban yasiro itu apa? Allah tahu, ditanyakan ini, semua Allah tahu. Tapi kata Allah, adalah lewatkan jalan. Nah, itu ya, dilewatkan aja. Enggak, Allah tanyakan satu-satu. Andaikan kata Rasulullah, kita tanya satu-satu detail apa yang kita lakukan, enggak ada yang selamat. Ya, itu ya makna daripada fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira itu. Nah, jadi eh, yang harus kita terus bangun adalah Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Jadi hati kita harus dasarnya ketakwa, nilai takwa, niat takwa. Nah, itu ya dalam segala aktivitas kita, ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa kita bisa mendapatkan, ya, sesuai dengan niat yang baik karena Allah baca niat kita, hati kita, dan Allah akan memperhatikan semua proses-proses amal daripada kita. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, Rasul akan melihat apa yang kalian lakukan, orang-orang mukmin akan melihat apa yang kita lakukan. Mari kita sama-sama berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik setiap hari waktu yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, di antara makna bacaan bangun tidur kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim nusyur. Bersyukur atas dibangunkan kembali hari ini adalah menjadikan waktu-waktu hari ini dengan amal terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.